Shalom pemuda. Shalom remaja. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Pasti luar biasa dong. Kenapa kok luar biasa? Tentunya karena Tuhan Yesus yang selalu baik kan? Guys, apakah kalian mempunyai barang yang kalian hargai di hidup kalian? Smartphone, pacar, atau... Pastinya Tuhan Yesus dong. Apakah kalian hari ini sudah siap memuji Tuhan? Pastinya sudah siap dong. Kalau gitu, mari kita nyanyikan pujian Yesus Permata Hatiku.
muda remaja, dimanapun kita berada, bersyukur hari ini Tuhan berikan kita kesempatan untuk beribadah bersama. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, saja kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, membawa seluruh hidup kami. Saatnya kami akan belajar dari firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami untuk mendengarkan, untuk mengerti, terlebih melakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah kekristenan yang utuh. Apa itu? Kekristenan yang utuh, menurut saya, adalah identitas diri yang benar yang ditemukan di dalam Kristus dan yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Sekali lagi, identitas diri yang benar yang ditemukan di dalam Kristus dan yang tidak tergoyahkan oleh keadaan apapun. Seringkali kita jumpai dalam hidup ini banyak orang Kristen, banyak orang percaya yang meninggalkan imannya. Hal ini dapat kita lihat di kalangan artis-artis Kristen yang berhenti menjadi Kristen, bahkan beberapa kali memeluk agama yang berbeda. Ada yang awalnya Kristen, terus pindah ke agama yang lain, masuk kembali ke Kristen, cari lagi agama yang berbeda lagi, kembali lagi ke Kristen, cari lagi agama yang lain lagi. Itulah kehidupan mereka, itulah yang mereka lakukan. Tidak terlepas juga dengan orang-orang muda, tidak terlepas juga dengan para remaja, anak-anak Tuhan. Salah satu contoh yang saya temukan, yaitu demi pasangan hidup mereka rela meninggalkan iman mereka. Mereka mengikuti pasangan mereka yang jelas-jelas berbeda iman dengan mereka. Dari sini dapat kita amati, kita pelajari, bahwa seringkali di dalam tekanan dan tantangan, bahkan kenikmatan hidup, kenikmatan dunia, membuat banyak orang percaya gagal untuk berjuang, sehingga mereka meninggalkan iman mereka. Karena mereka tidak mencintai Kristus dengan sungguh-sungguh. Dan mereka tidak menemukan identitas diri mereka yang sebenarnya di dalam Kristus. Siapa mereka? Dan untuk apa mereka hidup di bumi ini? Itulah sebabnya teman-teman, maka hari ini kita akan belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang akan menolong kita bagaimana kita menjaga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang muda, sebagai para remaja yang takut Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yaitu Ayub. Saya tahu kita sudah kenal bagaimana kisah Ayub. Walaupun nanti kita akan lihat bahwa Ayub sempat gagal, namun dia kembali bangkit. Kalau kita bisa baca di dalam di kitab Ayub secara keseluruhan. Kesukaan dan kedukaan hidup yang dialami Ayub tidak melepaskan tangannya dari tangan Tuhan. Karena Tuhanlah yang sesungguhnya memegang kuat tangan Ayub. Mari bersama kita buka Alkitab dalam Ayub 2 ayat 9 sampai yang ke-10. Saya akan bacakan bagi kita. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Amin. Alkitab menuliskan bahwa Ayub adalah orang yang takut Allah. Dia adalah orang yang jujur, saleh, dan menjauhi kejahatan. Bahkan dia juga adalah orang yang terkaya di daerahnya pada masa itu. Itu bisa kita temukan dalam pasal yang pertama. Kemudian kehidupan Ayub mengalami perubahan yang begitu drastis. Dalam seketika saja, semua hartanya itu hilang. Bahkan keluarga, dalam hal ini anak-anaknya, semua mati. Bahkan seorang istri yang seharusnya menemani Ayub, kini membujuk Ayub untuk berhenti bertekun dalam kesalehannya kepada Allah. Bahkan dia menyarankan kepada Ayub supaya mengutuki Allah dan matilah. Bukankah ini respon yang sama seperti istri Ayub? Terkadang banyak orang percaya yang melakukan respon yang sama seperti ini. Seringkali orang-orang percaya diajarkan bahwa mengikuti Yesus maka akan sukses. Mengikuti Yesus pasti sukses dan terlepas dari penderitaan. Sehingga ketika penderitaan terjadi dalam hidup mereka, maka tidak banyak orang Kristen yang siap, tidak banyak mereka yang siap
lalu mempersalahkan Tuhan dan tidak lagi mau percaya, seperti yang dilakukan oleh istri Ayub. Konsep mengikuti Yesus seperti ini adalah konsep yang fatal salahnya. Teman-teman perhatikan kalimat ini. Kalau kita memiliki konsep yang seperti ini, konsepnya itu mengikuti Yesus ya. Akhirnya mereka hanya menjadikan Tuhan seperti para dewa yang dipercayai dan disembah sebagai dewa kesuburan yang selalu memberikan harta dan kenikmatan dunia. Inilah kalau kita mengikuti konsep Yesus, mengikuti Yesus dengan konsep yang seperti ini, maka tidak berbeda atau sama kita menjadikan Yesus dengan para dewa yang biasa orang sembah supaya dapat kesuburan, kenikmatan dalam hidup ini, harta kekayaan yang berlimpah terlepas dari penderitaan. Ini adalah konsep ajaran yang sangat salah. Kalau kita lihat di dalam kehidupan orang-orang Kristen terdahulu, baik para rasul, baik para tokoh-tokoh Alkitab, mereka mengalami penderitaan yang begitu hebat karena berusaha mempertahankan iman mereka. Bahkan Yesus pun sendiri, dia rela meninggalkan tahtanya, turun ke dunia untuk mengalami penderitaan yang seharusnya ditimpakan kepada kita, tetapi justru ditimpakan kepada Yesus. Bahkan dia sampai mati, lalu bangkit. Itulah teman-teman, kita lihat, ini adalah konsep mengikuti Yesus yang seharusnya seperti ini. Itulah sebabnya, marilah saya mendorong kita sungguh-sungguh belajar Alkitab dengan benar, sehingga kita dapat memahami konsep yang benar tentang iman kita, bagaimana kita mengikuti Yesus. Salah satu contohnya yang Ayub lakukan. Ayub memberikan teladan yang baik, yaitu dengan menjawab pertanyaan istrinya yang tadi saya sudah bacakan. Ayub katakan bahwa, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Bagi saya, inilah konsep kekristenan yang utuh, yang benar. Walaupun nanti kalau kita baca sekali lagi secara keseluruhan dari kitab Ayub, maka kita akan mendapati bahwa Ayub sempat gagal. Ayub mengutuki hari kelahirannya. Menurut dia, mengapa aku harus lahir dari kandungan ibuku? Ayub bergumul keras dengan Allah. Ayub merasakan bahwa Allah sepertinya meninggalkan kehidupannya. Namun pada akhirnya, kalau kita baca nanti secara keseluruhan kitab Ayub, kita menemukan bahwa Ayub mampu melewati tekanan dan tentangan dan tetap memegang integritasnya. Bahkan sampai akhirnya ia mengakui kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan atas hidupnya. Inilah teman-teman kenyataan atau realitas dunia ini. Dunia sudah penuh dengan dosa. Dunia sudah rusak oleh karena dosa. Dan penderitaan tidaklah terelakkan dalam kehidupan kita. Tapi melalui Ayub ini kita belajar bagaimana kita harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Itulah sebabnya teman-teman, kabar baiknya bagi kita adalah Kristus, Sang Pengharapan itu. Bahkan Kristus, Sang Mesias itu memberikan teladan yang jauh melampaui apa yang Ayub lakukan. Kristus menunjukkan kasih-Nya yang besar. Kristus menunjukkan cinta yang besar. Dia taat kepada Bapa. Dia taat melakukan semua yang harus dia lakukan, yaitu bahwa dia menderita dan dia disiksa, dia mati dan bangkit kembali. Itulah Kristus, itulah pengharapan kita yang terbesar. Kita yang seharusnya menerima, menanggung semua dosa yang kita lakukan, tetapi itu semua ditimpakan kepada Kristus. Kristus menunjukkan teladan yang lebih besar, yang jauh melampaui apa yang Ayub lakukan. Itulah Kristus kita, juru selamat kehidupan kita. Teman-teman perhatikan kalimat ini. Badai hidup boleh ada, namun itu tidak melepaskan tangan kita dari genggamannya. Karena bukan kita yang berusaha keras menggenggam tangannya, tapi tangannya yang sungguh-sungguh berusaha keras menggenggam tangan kita. Itulah sebabnya juga Rasul Paulus di dalam Roma, saya akan bacakan kepada kita. Di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-38 hingga ayat ke-39, Paulus katakan bahwa, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah,
ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Penderitaan, pergumulan boleh ada, namun itu tidak melepaskan kita dari kasih Kristus. Karena sesungguhnya bukan kita yang sungguh-sungguh memegang tangan Dia, bukan kita yang sungguh-sungguh mencari Kristus, tapi Dia, Kristus, yang sungguh-sungguh memegang erat tangan kita, dan Dia yang terlebih dahulu mencari kehidupan kita. Aplikasi bagi kita, apa yang harus kita lakukan ketika semua problem, tantangan hidup, penderitaan datang menghampiri kita? Yang pertama, datanglah kepada Tuhan. Jujurlah dengan sejujur-jujurnya penderitaan yang sedang kita alami. Bawa itu semua kepada Tuhan. Yang kedua, berserah sepenuhnya pada kuasa dan kedaulatan Tuhan. Katakan bahwa, Tuhan, apa yang Engkau mau, biarlah terjadi. Kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupanku. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu berbagilah. Ceritakanlah pengalaman bersama Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain mereka boleh dikuatkan dan mereka pun boleh bertumbuh di dalam perjalanan spiritual hidup mereka. Kiranya kasih Kristus yang berlimpah itu terus menyertai kita, menolong kita, memampukan kita, khususnya sebagai orang-orang muda, para remaja, di dalam menjalani kehidupan kita dimanapun kita berada. Saya tahu tantangan bagi kita orang-orang muda, para remaja, tidaklah gampang dan tidaklah semudah yang orang-orang pikirkan. Tantangannya sangat berat, bisa percaya. Ada pengharapan di dalam Kristus, kita yang terus bergantung dan berserah pada Kristus. Karena sesungguhnya Kristus yang datang terlebih dahulu menghampiri kita. Dia yang datang terlebih dahulu menyelamatkan kita. Bukan kita yang mencari Dia, tapi Dia yang mencari kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami boleh belajar dari Ayub, di mana dalam keadaan hidupnya, seperti apapun saat suka maupun duka, dia tetap berkata benar tentang Tuhan. Dia tetap mempertahankan integritasnya. Dia tetap mempertahankan imannya, percayanya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Jauh melampaui apa yang Ayub lakukan. Tuhan, Yesus Kristus, Sang Mesias itu, Juru Selamat kami itu, sudah melakukannya bagi kami. Dia rela datang ke dunia ini, menolong kami, menyelamatkan kami, membebaskan kami, Tuhan. Yang seharusnya penderitaan, kutuk dan maut yang kami alami, tapi semua itu ditempatkan kepada Dia. Terima kasih Kristus, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu bagi kami. Secara khusus berdoa bagi para pemuda, remaja, Tuhan. Tuhan tolong dalam setiap kerinduan mereka, pergumulan hidup mereka, apapun itu, Tuhan. Kami percaya Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberi jalan keluar bagi mereka. Dimanapun kami semua berada, pakai hidup kami, Tuhan, menjadi alat di tangan-Mu, Tuhan, sehingga nama-Mu dikenal dan Engkau dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini doa kami, ucapan syukur kami. Demi Yesus kami berdoa. Amin. Dan semakin indah